Pernah kepikiran nggak gimana sih perusahaan sekelas Amazon atau Apple bisa jadi raksasa seperti sekarang? Sebagian besar rahasianya, percaya atau nggak, ada di strategi infrastruktur TI mereka. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas rahasia di balik kesuksesan itu dengan panduan dari karya Desmi Avicenna Bedina. Oke, biar gampang, kita akan jawab 5 pertanyaan penting. Anggap aja ini peta jalan kita. Kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya mengubah TI yang tadinya cuma dianggap biaya menjadi senjata andalan buat bersaing. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Setiap bangunan kan butuh fondasi yang kuat. Nah, di dunia TI, fondasi itu ya jaringan komputer. Kalau dasarnya aja nggak paham, gimana mau bangun yang lebih canggih kan? Jadi ini langkah pertama yang wajib banget. Waktu mau bikin jaringan, pertanyaan pertama yang muncul biasanya, ini komputernya mau disambungin gimana ya? Ada 2 cara populer. Topologi star, yang semuanya nyambung ke satu titik pusat, kayak bintang. Atau mesh, yang semuanya saling terhubung satu sama lain, kayak jaring laba-laba. Jadi mana yang lebih bagus? Coba kita lihat datanya langsung. Wah, ini sih angkanya bicara sendiri ya. Topologi mesh menang telak di semua lini. Lihat aja, pas beban lagi tinggi-tingginya, performa mesh cuma turun 15%, sementara star anjlok sampai 30%. Latensi dan jitter itu semacam getaran sinyal yang bikin koneksi nggak stabil, juga jauh lebih rendah di mesh. Artinya apa? Kalau Anda butuh sistem yang nggak boleh gagal sama sekali, mesh itu jawabannya. Udah nggak perlu debat lagi. Punya jaringan yang stabil itu penting, tapi itu baru langkah awal. Kekuatan TI yang sebenarnya itu adalah kemampuannya buat ngubah cara bisnis berjalan, buat ngasih kita keunggulan dari kompetitor. Ini bukan lagi cuma soal kabel sama server, ini udah soal strategi bisnis. Terus gimana caranya bikin sistem yang bisa tumbuh besar tanpa jadi berantakan? Nah, ada 4 kuncinya. Pertama, standarisasi dan otomatisasi biar semuanya efisien. Kedua, arsitektur modular, jadi bisa diubah-ubah kayak main Lego. Ketiga, budayakan pengambilan keputusan pakai data. Dan yang terakhir, harus punya rencana cadangan kalau ada masalah. 4 pilar ini resepnya. Mau lihat contoh nyatanya? Gampang, kita bandingin aja 2 raksasa ini, Walmart dan Apple. Walmart pakai TI buat menekan biaya operasional serendah mungkin, jadi mereka bisa jual barang paling murah. Di sisi lain, Apple pakai TI buat bikin produk yang super unik dan ekosistem yang bikin penggunanya betah. 2 strategi yang beda banget, tapi dua-duanya sukses besar berkat TI. Coba bayangin deh, sesuatu yang tadinya jadi pengeluaran terbesar perusahaan malah diubah jadi sumber pemasukan paling gede. Gila kan? Itulah yang Amazon lakukan. Mereka bangun server canggih buat jualan online mereka sendiri, saking canggihnya, sekarang malah disewain ke seluruh dunia jadi AWS. Ini sih level jeniusnya strategi TI. Nah, ngomong-ngomong soal AWS, ini membawa kita ke pertanyaan besar yang dihadapi banyak perusahaan. Mending tetap pakai server sendiri, atau pindah ada ke cloud. Ini bukan lagi cuma soal teknis loh, ini keputusan bisnis yang bisa menentukan nasib perusahaan ke depannya. Bedanya tuh jelas banget. Punya server sendiri atau on-premise itu ibarat beli rumah. Biaya di depannya gede banget, dan kalau ada apa-apa, ya kita sendiri yang pusing urus perbaikannya. Kalau cloud, itu kayak sewa apartemen, tinggal bayar bulanan sesuai yang kita pakai, dan semua urusan perawatan yang punya gedung yang ngurusin. Jauh lebih simpel dan fleksibel kan? Dan fleksibelnya itu beneran ngaruh ke dompet. Angka ini nunjukin potensi penghematan biaya perawatan tahunan. Bayangin, kalau ada universitas yang biaya TI-nya 10 miliar setahun, pindah ke cloud bisa hemat sampai 4,5 miliar. Duit segitu bisa dipakai buat riset atau beasiswa kan? Lumayan banget. Terus gimana cara pindahnya? Ternyata nggak bisa asal angkut barang. Ada strateginya, yang disebut kerangka 6R. Intinya, kita punya 6 pilihan. Dari yang paling simple, rehost, alias cuma pindahin apa adanya, sampai yang paling kompleks, refactor, yaitu bangun ulang aplikasinya biar optimal di cloud. Jadi, bisa disesuaikan sama kebutuhan. Nah, setelah infrastruktur kita jadi canggih dan ada di cloud, ada satu hal yang jadi makin penting, keamanan. Karena sekarang aset digital kita bisa diakses dari mana aja, artinya risikonya juga makin besar. Pertanyaannya, gimana cara kita melindunginya? Semua strategi keamanan cyber itu intinya cuma 3 hal, yang biasa disebut triad CIA. Confidentiality alias kerahasiaan, data cuma bisa dilihat orang yang berhak. Integrity alias integritas, datanya dijamin asli, nggak diubah-ubah. Sama availability alias ketersediaan. Pas kita butuh, sistemnya harus bisa diakses. Semua sistem keamanan tujuannya ya buat menjaga 3 hal ini. Logikanya sederhana, jangan cuma pasang 1 lapis pertahanan. Ini kayak bangun kastil zaman dulu.
Nggak cuma ada tembok tinggi di luar, tapi ada juga parit, menara pengawas, sampai penjaga di dalam. Jadi kalau satu lapisan jebol, masih ada lapisan berikutnya yang melindungi harta karun kita. Makin berlapis, makin aman. Nah, ini dia standar keamanan paling modern saat ini. Zero Trust. Motonya simple banget. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Jadi, nggak ada lagi istilah jaringan internal aman. Mau dari dalam atau luar, setiap yang mau masuk harus diperiksa ketat dulu identitasnya. Lebih curigaan, tapi jauh lebih aman. Oke, kita sudah bahas soal membangun dan mengamankan infrastruktur hari ini. Sekarang, gimana dengan masa depan? Yuk kita coba intip sedikit, teknologi apa aja sih yang bakal mengubah permainan dalam beberapa tahun ke depan? Kalau kita lihat peta jalannya, kira-kira begini. Sebentar lagi, di 2026, AI bakal makin pintar dan bisa beradaptasi sendiri. Terus di 2028, era Cloud 3.0 bakal dimulai. Gabungan cloud publik, privat, dan edge. Dan puncaknya, sekitar tahun 2030 ke atas, siap-siap sama revolusi komputasi kuantum yang kekuatannya wah nggak kebayang deh. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang cukup bikin merinding. Komputer kuantum itu nantinya bisa memecahkan semua jenis enkripsi yang kita pakai sekarang. Semua data kita bisa tiba-tiba jadi rentan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita siap, tapi bagaimana cara kita bersiap dari sekarang. Karena masa depan TI itu pada dasarnya adalah perlombaan tanpa henti. Dan yang menang adalah mereka yang nggak pernah berhenti beradaptasi.